Apabila setelan daripada kacamata itu benar ya, simetris, sehingga baik itu fokusnya atau pupil distance PD ya, pupil artinya jarak antara pupil kanan dan pupil kiri itu sesuai dengan yang diproses pada saat pembikinan kacamata. Nah ini dia, jadi kita harus tahu juga bagaimana supaya kacamata yang kita punya itu betul-betul maksimal, tentu saja memperbaiki visus kita dengan menggunakan kacamata itu. Oke, silakan bagi Anda yang baru bergabung, dan terima kasih buat yang baru bergabung. Dan silakan kalau mau berpartisipasi, kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul mengenai penggunaan kacamata misalnya, atau mungkin ada masalah atau ada sesuatu yang perlu diketahui tentang kelainan refraksi mata, baik itu miopia misalnya, kemudian juga hipermetropia, astigmatisme yang juga kita kenal dengan istilah silindris dan sebagainya. Boleh kita ngobrol-ngobrol di sini, dan ini memang sengaja dan satu-satunya di Indonesia live kita ngobrol-ngobrol atau kita berdiskusi atau mungkin berkonsultasi mengenai baik itu penggunaan kacamata maupun kelainan-kelainan refraksi lainnya. Oke, nah ini dia. Jadi saya tadi jelaskan bahwa penggunaan kacamata sebagai alat bantu penglihatan juga harus sesuai dengan setelan yang benar ya, dimana tidak ada miring, nyaman digunakannya, kemudian juga tidak ada perubahan fokus atau tidak ada perubahan pupil distance ya, jarak antara pupil mata kita kiri kanan dan sebagainya. Nah ini seperti kayak gini ya, jadi dimana gagang sebelah kanan dan kiri itu ya simetris dengan katakanlah ini lensa-lensa yang ada di bingkainya ini ya, sehingga pada saat digunakan mungkin tidak melorot, tidak menekan salah satu pelipis kita atau sakit di kuping kita. Nah ini hubungannya dengan penyetelan ya, fitting. Jadi ya, lensa mata ini akan berubah jadi cekung ketika kita melihat objek jauh ya. Kemudian juga pada saat kita membaca atau melihat jarak dekat, ini akan berubah bentuk ya, menjadi cembung. Nah, kemudian juga yang harus fungsinya juga optimal tentu saja di retina. Nah, retina ini adalah yang menangkap di mana sinar yang masuk itu setelah diproyeksikan oleh lensa mata itu harus sampai ke retina. Retina ini berada di paling belakang ya, dinding bola mata paling belakang. Disinilah letak retina ya. Nah yang terjadi apabila kalau misalnya si bayangan itu tidak sampai ke pas di retina, maka akan terjadi suatu kelainan refraksi mata. Kalau tidak sampai ya, kalau misalnya ada bayangannya itu ada di depannya, itu namanya miopia. Ini dikoreksi dengan lensa minus. Oke, tetapi apabila melampaui ya si bayangan tadi, proyeksikan dan jatuh di belakang retina, maka ini akan menyebabkan tentu saja kita sebut dengan hipermetropia atau rabun dekat, dikoreksi dengan lensa plus. Kemudian juga ada bagaimana terjadinya astigmatisme atau kita kenal juga dengan istilah silindris ya. Oke, kita akan jabarkan satu-satu sebagaimana terjadinya astigmatisme, kemudian juga presbiopia, lalu ada hipermetropia juga. Oke, sekilas saya akan menjelaskan mengenai miopia yang tentu saja banyak sekali kasus ya, banyak sekali memang terjadi ya. Ya mungkin di antara penonton yang sekarang ini, mungkin di antara kalian juga ada yang mengalami miopia atau kita kenal juga dengan rabun jauh. Oke, nah untuk mata normal
bayangan yang dihasilkan dari refleksi lensa mata setelah melalui kornea mata ini untuk kelainan refraksi atau kita kenal juga dengan istilah minus ya atau rabun jauh disebabkan karena adanya ya bayangan yang ditimbulkan dihasilkan dari refleksi ini tidak sampai ke retina. Nah ini retinanya ada di sini tetapi bayangannya ada di depannya.